Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini Mimin akan bahas tentang 8 kasus pembunuhan dunia yang belum terpecahkan versi Click and Smart. Pada pagi hari tanggal 1 Desember tahun 1948, ditemukan sesosok mayat pria di pantai Somerton, Adelaide, Australia. Tubuh pria tersebut berada dalam kondisi sempurna, tanpa luka, berpakaian bagus, meskipun semua hal tentang identitasnya hilang. Di sakunya ada tiket kereta api ke pantai Henley yang belum digunakan. Sebulan kemudian, polisi menemukan adanya sebuah koper yang terhubung dengannya di stasiun Adelaide. Sayangnya, tidak ada petunjuk apapun. Tidak berlangsung lama, polisi menemukan bukti yang paling penting, tetapi membingungkan, yaitu tulisan Tamamsud. Pada pagi hari tanggal 20 September tahun 1988, di Belen, New Mexico, Taraf Kaliko meminjam sepeda ibunya untuk jalan-jalan. Dia berencana untuk bermain tenis pada sore itu, akan tetapi tiba-tiba saja dia menghilang dan tak pernah kembali. Setiap petunjuk yang ditemukan hanya mengantarkan polisi kepada jalan bunuh sampai setahun kemudian ditemukan foto yang menggambarkan perempuan muda dan seorang anak laki-laki yang hilang. Anak laki-laki tersebut adalah Michael Henley yang hilang di daerah yang sama dengan Kaliko pada bulan April tahun 1988 ketika dirinya sedang berburu kalkun bersama ayahnya. Akan tetapi, pada tahun 1990, tubuh Michael Henley ditemukan di pegunungan Zuni tempat dia berburu, yang berarti mematahkan teori bahwa dirinya diculik bersama Taraf. Akhirnya, orang tua Taraf pun meninggal tanpa pernah tahu apa yang terjadi dan siapa yang menculik putri mereka. Pada tahun 2007, ada seorang gadis yang sedang menjelajahi pantai di British Columbia. Di sepanjang penjelajahannya itu, dia menemukan kaus kaki yang di dalamnya terdapat kaki manusia. Sejak itu, ditemukan sejumlah kaki lain yang terpotong dan terdampar di pantai tersebut. Pada tahun 2008, pihak kepolisian Vancouver berhasil mengidentifikasi salah satu kaki yang cocok dengan seorang pria yang ingin bunuh diri. Mereka kemudian mendapat bukti lain, 2 kaki lainnya dengan seorang perempuan yang juga diyakini telah bunuh diri. Banyak teori terkait temuan kaki-kaki ini. Ada yang bilang sudah pasti korban bunuh diri, tetapi ada juga yang percaya mereka adalah korban kecelakaan pesawat di pulau terdekat. Pada tahun 1957, seorang pemburu menemukan tubuh anak laki-laki yang memar dalam kotak. Anak laki-laki tersebut diperkirakan berusia 4 hingga 6 tahun dalam kondisi telanjang dan terbungkus kain flanel. Akan tetapi, pemburu tersebut tidak melaporkan penemuannya itu karena khawatir alat dan perangkap memburunya akan disita polisi. 2 hari kemudian mahasiswa menemukan mayat tersebut. Kemudian polisi memulai penyelidikannya. Pada tahun 2003, polisi membuka kembali kasus ini saat mewawancarai seorang perempuan yang diidentifikasi sebagai M, yang mengklaim ada seorang ibu yang membeli anak laki-laki tersebut pada tahun 1954. Menurut pengakuannya, ibunya itu membunuh anak laki-laki tersebut karena M secara mental tidaklah stabil. Akan tetapi, polisi tetap menamakan kasus tersebut sebagai anak yang tak dikenal. Marcina merupakan seorang aktivis buruh kelahiran tanggal 10 April tahun 1969. Ia tewas dengan kondisi mengenaskan pada Mei tahun 1993 ketika bekerja di PT Catur Putra Surya CPS Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum ditemukan tewas, Marcina diketahui terlebih dahulu mengalami penyiksaan. Dirinya terlihat berada di markas militer daerah. Melansir buku bertajuk Jalan Panjang Menuju Demokrasi,
tubuh Marsinah yang sudah tidak bernyawa berada di Nganjuk, Jawa Timur dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemaluannya rusak akibat serangan benda tumpul dan banyak luka lain di tubuhnya. Banyak pihak menduga, kematian Marsinah terjadi akibat kegiatannya yang menjadi aktivis dan memimpin pemogokan kerja di pabriknya. Hingga detik ini, tidak ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke meja hijau. Marsinah pun terus dikenang sebagai perempuan muda yang sangat berani menuntut perbaikan upah buruh. Kasusnya bahkan menjadi simbol masih rendahnya perlindungan HAM di tanah air. Kasus pembunuhan lain di Indonesia yang sampai hari ini belum menemui titik terang adalah tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kedua korban diketahui bernama Tuti Suhartini dan putrinya, Amalia Mustika Ratu atau yang biasa disapa Amel. Jasad Tuti dan anaknya ditemukan dalam kondisi tak berbusana oleh sang suami, Yosef, di sebuah mobil mewah yang terparkir di rumahnya. Polisi langsung melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa lebih dari 100 saksi. Meskipun begitu, belum ada titik terang terkait pelaku dan motif pembunuhan sadis itu. Polisi menyebut, kasus pembunuhan ini bukanlah perampokan karena tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Akseina Ahad Dori atau S adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI), yang ditemukan tewas mengambang pada tanggal 26 Maret tahun 2015 di Danau Kenanga di UI. Saat ditemukan, Akseina menggunakan tas yang diisi batu sebagai pemberat. Diduga, hal itu dilakukan agar jasad tidak mengambang. Sampai hari ini, kasus kematian Akseina belum menemui titik terang alias jalan di tempat. Pelaku pembunuhan juga tidak ketahui. Setelah jasad mahasiswa Fakultas MIPA UI itu ditemukan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi. Ketika melakukan pemeriksaan, polisi mendapati adanya beberapa saksi yang tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan. Keterangan yang diberikan juga cenderung berubah-ubah. Ayah S, Marsekal Pertama TNI Mardoto, mengaku bahwa dirinya tidak menerima perkembangan kasus tewasnya sang anak, 7 tahun lalu. Selanjutnya, ada kasus pembunuhan seorang waria wanita pria di Cipayung, Jakarta Timur pada November tahun 2015. Korban diketahui bernama Safrizal atau Sela yang berusia 27 tahun. Sehari-hari, Sela bekerja di sebuah salon di Pasar Rebo. Saat ditemukan, Sela mengalami luka tusuk di bagian paha kiri dan rusuk kirinya. Warga setempat juga sempat mendengar teriakan korban sesaat sebelum ditusuk. Dugaan polisi, Sela bukanlah korban begal sebab sepeda motor yang ia kendarai tidak raib. Jasad Sela dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Polisi mengamankan beberapa barang bukti, seperti motor korban, tas hitam berisi uang tunai Rp29.000 dan tisu, serta 1 unit gawai berupa tablet. Setelah kejadian itu, polisi memeriksa 15 saksi dan belum menemukan pelakunya hingga saat ini.